Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kesurupan di Gunung Kawi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1995. Langit mulai beranjak gelap pada sebuah petang yang syahdu di dusun kecil Kabupaten Trenggalek. Prapto menyendiri di teras depan rumahnya. Ada kesedihan luar biasa yang belum juga hilang dan belum bisa diterimanya. Sang ibu meninggal 10 hari yang lalu. Sebagai anak tunggal, Prapto selama ini sangat dekat dengan ibunya. Dunia serasa runtuh karena ternyata hidup tanpa didampingi seorang ibu sangatlah sulit dijalani. Apalagi sebagai anak, dia merasa belum mampu membahagiakan beliau. Bukan hanya itu yang mengusik dan mengguncang jiwanya. Ada bisik-bisik tetangga yang akhirnya sampai juga ke telinganya, bahwa ibunya meninggal karena dijadikan tumbal oleh ayahnya. Kabar yang mulai berhembus, sang ayah menjalani pesugihan. Kabar itu terasa bagai sambaran petir kedua, tapi semuanya serba tidak jelas. Rasanya memang ada alasan kuat kenapa desas-desus itu berhembus dan mungkin sekarang sudah beredar luas. Dulu, ketika Prapto masih SD, mereka hidup serba berkekurangan. Baru setelah hampir lulus SMP, semuanya menjadi berubah. Ayahnya membeli sawah dan mobil yang adalah barang mewah di jalan itu. Keluarganya pun sontak menjadi sangat terpandang. Memang sudah menjadi kelaziman di banyak tempat bahwa dihormati atau tidaknya seseorang sangat erat hubungannya dengan harta yang dimiliki. Sejak beberapa tahun terakhir, ayahnya memang sering membakar kemenyan. Tapi Prapto sama sekali tak curiga. Setiap kali Prapto bertanya, jawabannya selalu mirip, bahwa hal itu dilakukan hanya demi menangkal serangan-serangan gaib yang mungkin muncul. Dan lagi, kegiatan membakar kemenyan bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena banyak orang juga melakukannya. Prapto memang pernah mendengar bahwa salah satu media untuk mengusir hal-hal negatif secara gaib adalah dengan membakar kemenyan, yang tentunya dengan bacaan-bacaan khusus. Dan lagi, keluarganya sama sekali tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Sepertinya jawaban sang ayah memang beralasan. Sejak kecil, Prapto juga pernah mendengar bahwa ibunya dulu adalah bunga desa yang diperebutkan banyak laki-laki. Konon, ayahnya yang berasal dari keluarga miskin bisa memenangkan persaingan itu dengan bantuan dukun melalui media pelet. Mungkin itu juga yang membuat ayahnya selalu terlihat khawatir adanya serangan-serangan gaib yang bisa jadi berasal dari para saingannya dulu. Tapi semuanya tetap tidak jelas, karena hal-hal di luar logika seperti itu
memang sama sekali tak mudah dibuktikan. Mungkin saja dugaan pesugihan benar karena kekayaan orang tuanya yang melejit jauh, atau apa yang dikatakan ayahnya lah yang benar, bahwa serangan-serangan gaib memang harus selalu diwaspadai. Entah yang mana yang menyebabkan kematian ibunya, atau bisa jadi pula keduanya sama-sama tidak benar dan ibunya meninggal secara normal. Sang ibu memang sempat sakit beberapa hari. Tubuhnya bahkan sampai kurus kering karena kesulitan menelan makanan. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi Prapto pernah mendengar hasil diagnosa bahwa tak ada penyakit medis apapun yang diderita ibunya. Karena hal itu pula, sang ibu minta dirawat di rumah sebelum akhirnya meninggal 2 hari kemudian. Yang menjadi bahan pergunjingan ketika itu adalah jenazah ibunya yang menghitam seperti tidak normal. Prapto sendiri tak punya nyali untuk bertanya pada ayahnya. Juga dia merasa tidak sopan karena itu adalah aib yang tidak seharusnya dibahas. Dan lagi semuanya serba mengambang. Serta ayahnya juga terlihat sangat terpukul oleh kejadian itu. Rasanya tidak elok pula mengumbar sesuatu yang menjadi aib seperti itu pada beberapa sesepuh kampung. Prapto juga tidak yakin akan mendapat jawaban yang memuaskan. Sampai akhirnya dia menemukan satu nama berkelebat di otaknya, yaitu Wahyudi. Sahabat karib yang setiap malam menemaninya ngobrol setelah acara tahlilan. Mungkin Wahyudi adalah satu-satunya orang yang tepat, karena Prapto memang sangat dekat dengannya. Tahun lalu, Wahyudi pula yang menjadi teman ngobrol ketika Prapto menyukai seorang gadis manis dari desa sebelah, yang akhirnya tak lagi dia kejar karena tak ada tanda-tanda gadis itu juga suka padanya. Akhirnya, malam itu setelah makan, dia pun mengeluarkan sepeda motor dan bergegas ke rumah Wahyudi. "Menurutmu, apa benar dugaan-dugaan itu?" Begitu tanya Prapto setelah menceritakan 2 kemungkinan yang berkelebat di otaknya. Wahyudi lalu terdiam dan terkesan sangat hati-hati. Dia pasti tak ingin sembarangan bicara dan membuatnya tersinggung. Lalu keluarlah kalimat yang mengandung sebuah harapan akan terjawabnya semua misteri ini. "Aku punya kenalan di lereng Gunung Kawi, namanya Bajiwo. Dia itu dukun yang katanya dulu sering bantu orang cari pesugihan, tapi sekarang sudah berhenti." Prapto lalu bertanya banyak hal tentang si dukun, sampai kemudian minta Wahyudi menemaninya ke sana. Seperti yang Prapto duga, Wahyudi langsung menyanggupi. Selama ini, dia memang sangat baik dan tak pernah keberatan dimintai bantuan. Sejak SD sampai lulus SMA sekitar 2 tahun lalu, mereka berdua memang bersahabat dekat. Setelah pamit pulang, Prapto kembali merenung di dalam kamar. Hubungan dengan sang ayah tetap sangat baik seperti dulu. Dia juga tak ingin serta-merta jatuh pada dugaan pesugihan yang terdengar di para tetangga. Di titik ini, air matanya menetes deras teringat semua kenangan dengan ibunya.
Sang ibu pula yang melarang Prapto kuliah walau biaya sangat tersedia untuk itu. Alasannya, sebagai anak sematawayang, Praptolah yang diharapkan meneruskan usaha ayahnya, yaitu mengelola beberapa hektar sawah yang sudah dibeli. Cukup lama setelah tenggelam dalam kesedihan, Prapto pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba, dia merasa berada di kawasan yang hijau dan asri. Perasaannya mengatakan, ini adalah lereng gunung, yang entah gunung mana. Prapto menutupkan resleting jaketnya karena udara terasa dingin. Ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah melintas. Kecepatannya tidak terlalu tinggi, dan mobil itu semakin pelan ketika melewati Prapto yang sedang berdiri di pinggir jalan. Anehnya, kursi depan mobil itu kosong. Artinya, mobil itu berjalan tanpa ada sopir. Lalu, di kursi belakang, Prapto bisa melihat dua orang karena kacanya yang terbuka. Dan itu adalah ibunya yang melambaikan tangan pada Prapto dengan wajah datar dan tanpa ekspresi. Lalu, di sebelahnya ada seorang laki-laki yang wajahnya tidak jelas. Hanya saja, dia memakai sebuah jas berwarna hitam yang sangat bagus. Prapto tak bergerak sama sekali karena terpaku dengan pemandangan itu. Ketika kakinya mulai bisa dilangkahkan, dia pun terbangun. Keringat dingin segera terasa mengucur deras membasahi sekujur tubuhnya. Rasanya mimpi itu begitu nyata, dan firasat Prapto mengatakan mungkin itu adalah sebuah pertanda atau petunjuk. Yang jelas, dia masih teringat jas mewah yang dipakai oleh laki-laki itu. Seingatnya, hanya 3 orang di kampung ini yang punya jas seperti itu, yaitu ayahnya, Pak Marwan, dan Pak Susilo. Prapto lalu berusaha mempertajam ingatannya, sampai dia menemukan bahwa menurut cerita yang pernah didengarnya, Pak Marwan dan Pak Susilo adalah 2 orang yang dulunya juga menyukai ibunya, dan akhirnya harus kalah karena ayahnya lah yang berhasil mempersunting. Kebetulan mereka berdua juga adalah orang yang cukup disegani karena punya banyak harta. Bagi Prapto, ini semakin membingungkan. Ada harapan kuat dukun yang ditunjukkan Wahyudi akan bisa mengurai semua ini. Singkat cerita, keesokan paginya Prapto dan Wahyudi pun berangkat. Sempat singgah di sebuah warung makan untuk sarapan, mereka pun ngobrol tentang banyak hal. Termasuk Prapto yang menceritakan mimpinya tadi malam. Lalu, Wahyudi mengingatkan pada kejadian beberapa tahun lalu, ketika mereka berdua masih SD. Saat itu, kampung mereka sempat dihebohkan dengan kemunculan babi jadi-jadian. Banyak warga yang siaga setiap malam karena hal itu. Entah siapa yang awalnya menganalisa, akhirnya tuduhan pesugihan babi ngepet itu tertuju pada 2 orang, yaitu Pak Marwan atau Pak Susilo. Kebetulan
mereka berdua tidak pernah ikut ronda dan selalu mewakilkan pada warga lain dengan memberi kompensasi berupa uang setiap kali sampai ke jadwal ronda mereka. Tapi sampai akhirnya tak pernah ada babi yang muncul lagi, desas-desus itu perlahan mereda dan tetap tak terjawab siapa sebenarnya pemilik babi jadi-jadian itu. Konon pula, pesugihan babi ngepet yang meresahkan warga ketika itu berasal dari Gunung Kawi, tempat yang sebentar lagi akan dituju oleh Prapto dan Wahyudi. Di tengah pembicaraan, Wahyudi sempat memberikan nasihat agar Prapto tidak tenggelam dalam tuduhan pada ayahnya, karena bagaimanapun ayah adalah sosok yang harus dihormati. Prapto pun manggut-manggut dan sepakat dengan apa yang dikatakan Wahyudi. Singkat cerita, setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun sampai di sebuah rumah tua. Wahyudi lalu mengetuk pintu dan keluarlah seorang laki-laki tua yang semua rambutnya sudah berwarna putih. Wahyudi sempat berbisik di telinga Prapto, "Ini orangnya Mbah Jiwo." Mereka berdua lalu dipersilahkan masuk. Wahyudi lalu mengaku pernah kesini mengantar seorang teman sekitar 2 tahun lalu. Tapi Mbah Jiwo tak ingat lagi karena ketika itu pasiennya cukup banyak. Mbah Jiwo lalu bercerita, persis seperti yang pernah dikatakan Wahyudi, bahwa dulu dirinya memang sering memandu orang yang mencari pesugihan, tapi sudah berhenti sejak sekitar 3 tahun lalu. "Saya lama-lama kasihan karena banyak orang minta pesugihan tingkat tinggi yang menuntut tumbal jiwa." Begitu ucap Mbah Jiwo dengan tatapan yang menggambarkan kesedihan. Padahal kata Mbah Jiwo, pesugihan banyak macamnya. Tapi memang yang biasanya paling berhasil adalah yang beresiko paling tinggi, yaitu menumbalkan orang lain, terutama orang terdekat. Mbah Jiwo lalu menanyakan dari mana mereka berasal. Dan setelah Wahyudi menyebutkan nama dusun dan desanya, Mbah Jiwo mengaku pernah memandu orang dari sana mencari pesugihan, walau tanpa penjelasan lebih lanjut. Wahyudi dan Prapto tak berani bertanya, karena hal itu pastilah tidak pantas. Lalu Prapto diminta menjelaskan maksud kedatangannya, termasuk tentang mimpi tadi malam yang juga diceritakan, serta kabar burung yang beredar di kampungnya, yang semuanya serba tidak jelas. Mbah Jiwo lalu terdiam dan seperti berusaha mengingat sesuatu. Lalu dia berkata, "Saya bisa, Dek, manggil penunggu kawasan sini. Tapi cucu saya nggak ada karena ada acara di Malang." Mbah Jiwo kemudian menjelaskan bahwa selama ini sang cuculah yang dipakai menjadi semacam media untuk itu. Lalu Wahyudi menatap Prapto sambil menawarkan diri, jika memang hal itu bisa dilakukan. Prapto sempat ragu karena khawatir akan akibatnya. Tapi Wahyudi kembali meyakinkannya dan bersedia demi sang sahabat itu menemukan jawaban.
Mbah Jiwo lalu mengangguk, yang artinya usulan Wahyudi juga disetujuinya. Prapto sekali lagi menatap wajah sahabatnya. Kemudian dengan sebuah anggukan mantap dan meyakinkan, Wahyudi pun mengaku sangat siap melakukannya. Semuanya pun dimulai. Di depan Prapto, Wahyudi disuruh duduk bersila membelakangi pintu sambil memejamkan mata. Sementara itu, Mbah Jiwo terdengar merapalkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang sebagian besarnya tidak Prapto mengerti. Setelah beberapa menit kemudian, tubuh Wahyudi terlihat bergetar. Mbah Jiwo yang terlihat terus memegangi bahunya, lalu menatap Prapto seakan memberi informasi bahwa makhluk penunggu kawasan yang dipanggil saat ini sudah datang. Mata Wahyudi tiba-tiba terlihat memerah. Prapto sempat menggeser tempat duduknya karena ketakutan. Tapi Mbah Jiwo mengatakan bahwa dia tidak perlu takut karena semua berada di bawah kendali Mbah Jiwo. Kenapa kamu memanggilku? Begitu ucap Wahyudi yang Prapto yakin saat ini yang berbicara bukanlah sahabatnya. Selain pertanyaan itu aneh, suara yang keluar dari mulut Wahyudi bukanlah suara yang selama ini dia kenal, melainkan suara berat dan parau seperti seorang kakek tua yang sedang dilanda amarah. Bersamaan dengan itu, mulut Wahyudi terlihat terus bergerak seperti mengunyah sesuatu. Prapto tak mampu menjawab karena ketakutan lebih mendominasi dirinya. Lalu Mbah Jiwo perlahan mewakilinya. Suara Mbah Jiwo terdengar berbisik, tapi terasa sekali dia tak ingin berlama-lama. Apakah ayahnya Mas ini memang punya pesugihan? Wahyudi yang kerasukan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Entah apa yang membuatnya merasa pertanyaan itu terdengar lucu. Lalu, suasana mendadak berubah setelah dia menunduk dan langsung terdengar menangis. Mbah Jiwo bahkan harus mengusap-usap punggungnya seperti seorang tua yang sedang menenangkan anaknya. Kemudian Wahyudi mendongakkan kepalanya lagi dan menatap tajam Prapto. Prapto tentu ketakutan, tapi segera diatasi oleh Mbah Jiwo. Setelah tatapan Wahyudi kembali liar ke segala arah, Mbah Jiwo meluncurkan pertanyaan kedua, juga dengan suara berbisik di dekat telinganya. Apa Pak Marwan dan Pak Susilo yang menyerang? Lagi-lagi reaksi Wahyudi sama. Dia tertawa terbahak-bahak lalu menunduk dan menangis tak lama kemudian. Prapto yang masih ketakutan lalu menggeser lagi posisi duduknya agak menjauh. Kemudian Wahyudi yang kerasukan itu mengitarkan pandangannya ke sekeliling. Entah apa yang dicarinya. Sambil mulutnya terus mengunyah, tiba-tiba dia memeluk Mbah Jiwo. Sang dukun terlihat sangat tenang. Tentu situasi seperti ini sama sekali bukanlah barang baru baginya. Kemudian
Wahyudi mendekatkan mulutnya ke telinga Mbah Jiwo dan seperti membisikkan sesuatu, tapi dengan suara yang lirih dan tak terdengar jelas di telinga Prapto. Lalu Wahyudi pun pingsan. Tapi sebelum itu sempat terdengar suara lirih dari mulutnya, Aku yang akan membalas. Lagi-lagi, Mbah Jiwo terlihat sangat tenang dan sama sekali tidak panik. Sementara itu, Prapto sangat khawatir terjadi sesuatu pada sahabatnya. Mbah Jiwo lalu memercik-mercikan air di wajah Wahyudi sambil terus merapal mantra. Tak lama kemudian, Wahyudi tersadar dengan wajah yang sangat keletihan. Setelah Wahyudi didudukkan kembali dan dibantu Prapto, Mbah Jiwo mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Dia juga mengaku sudah mendapat jawaban dari semua pertanyaan tadi ketika makhluk gaib itu membisikkan sesuatu di telinganya. Tapi gini dek, gak ada manfaatnya sampean tahu jawaban itu. Yang penting, sampean tetap harus menghormati ayahnya sampean dan tetap baik pada semua tetangga, termasuk Pak Marwan dan Pak Susilo. Mbah Jiwo juga mengatakan dia merasa sangat berdosa karena entah berapa orang yang pernah dipandunya menempuh jalan sesat pesugihan. Dan kali ini dia mengaku tak ingin membuat hubungan antar manusia menjadi buruk. Jawaban itu tentu sama sekali bukan yang diinginkan Prapto. Tapi entah kenapa ada ketenangan di hatinya. Apalagi Wahyudi sudah terlihat total membantunya. Mungkin benar yang dikatakan oleh Mbah Jiwo, bahwa dirinya tak boleh bersikap buruk pada ayahnya. Juga harus tetap menjalin hubungan baik dengan semua tetangga. Seperti juga Prapto, Wahyudi juga terlihat tak punya nyali untuk bertanya lebih lanjut. Jawaban Mbah Jiwo tadi sepertinya memang menjadi penutup dari pertanyaan Prapto, walau tentu sama sekali tidak menjawab persoalan. Setelah melanjutkan obrolan lagi sambil menikmati kopi yang dihidangkan oleh istri Mbah Jiwo, mereka berdua pun berniat pamit pulang. Atas saran Wahyudi, Prapto memberikan amplop berisi uang pada Mbah Jiwo. Tapi sang dukun menolak dan justru mengatakan sesuatu yang tidak diduga, yaitu menitipkan salam pada ayah Prapto, Pak Marwan, dan Pak Susilo. Entahlah apa di balik itu. Akhirnya mereka berdua pamit dengan membawa ketenangan, walau sebenarnya gagal mendapat jawaban. Apalagi tadi Mbah Jiwo juga berpesan beberapa hal, termasuk mencari rejeki dengan jalan yang lurus dan tidak tenggelam dalam dugaan-dugaan yang serba tidak jelas. Karena menurut Mbah Jiwo, setiap manusia yang melakukan keburukan pasti akan menerima akibatnya sendiri. Selama perjalanan pulang, mereka sama sekali tidak singgah dan sampai di rumah Prapto sore hari. Rumah terkunci dan sepeda motor ayahnya tidak ada. Tiba-tiba Prapto mengkhawatirkan sesuatu. Kemudian Pak Catur tetangganya
mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di puskesmas. Hanya saja Prapto tak sempat bertanya lebih lanjut, karena Pak Catur langsung pergi dengan sepeda motor dan sepertinya juga dalam kondisi terburu. Wahyudi pun langsung diajak ke puskesmas. Entah apa yang telah terjadi, tapi yang jelas firasat Prapto sangat tidak nyaman. Begitu sampai di depan puskesmas, terlihat kerumunan orang di sana dan terdengar pula suara tangisan. Prapto meyakini itu adalah tangisan atas sebuah kematian. Prapto segera memarkirkan sepeda motornya dan berlari ke ruang jenazah. Semua orang seperti terkejut melihat kedatangannya yang berlari. Prapto semakin khawatir dan ternyata sang ayah sedang duduk di bangku putih panjang. Prapto pun bergegas menghampiri dan bertanya. Kata ayahnya, banyak warga datang ke puskesmas karena tadi terjadi kecelakaan tak jauh dari sana. Sebuah kecelakaan tunggal, sepeda motor yang menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Korbannya meninggal di tempat dan dia adalah Pak Marwan. Sontak Prapto teringat semua rangkaian kejadian yang dialaminya, termasuk mimpi tadi malam, ingatan tentang Pak Marwan yang adalah salah satu orang yang menyukai ibunya sebelum menikah, serta kejadian di rumah Bajiwo. Walau dari sana, dia tak mendapat jawaban apapun. Acara pemakaman pun dihadiri banyak warga. Terlihat istri dan dua anak Pak Marwan menangis histeris di pekuburan. Sebuah pemandangan amat memilukan tentang berakhirnya sebuah kehidupan. Sepulang dari sana, Prapto dan Wahyudi pun berpisah. Wahyudi mengaku sangat letih dan ingin segera beristirahat. Sementara itu, Prapto tetap merenung di kursi teras depan rumahnya, ditemani sebungkus rokok yang baru dibelinya. Pikirannya liar dan menerawang kemana-mana. Tak ada yang benar-benar jelas dari rangkaian peristiwa ini. Sempat terbersit di pikirannya, apakah ada kesalahan dari Pak Marwan dan Mbah Jiwo melakukan sesuatu tadi untuk semacam menuntut pembalasan, atau semuanya hanya serba kebetulan belaka. Yang jelas, satu yang diyakini Prapto, bahwa ketetapan tentang ajal termasuk untuk ibunya dan Pak Marwan, semuanya mutlak ada di tangan Yang Maha Kuasa. Tapi dia bertekad kuat menjalankan pesan dari Mbah Jiwo dan tak ingin mencari tahu lagi tentang semua yang pernah didengar dan dikhawatirkannya. Baginya, hidup harus terus berjalan dan mungkin semuanya memang harus tetap menjadi misteri. Sambil menghela nafas panjang, dia pun bergegas ke kamar mandi dan baru ingat dirinya belum sholat asar. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kesurupan di Gunung Kawi. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.